A-B-96 telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 1996 di hadapan sidang jemaat Gereja Lema Putra 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak perempuan bernama Lea Suci Utami lahir di Solo tanggal 20 Agustus 1996. Alamat Gereja Pantekosta Tabernakel Batu Nyiwu, Tewa, Kalimantan Tengah. Ayah Yeremia BMB Utomo, Ibu Lydia Suparti. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Pongdongan Lemba atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel Jalan Johor 37 Surabaya. Tertanda dan cap Pendeta Pongdongan Lemba, dan surat ini akan saya serahkan seusai penyerahan ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik orang tua, orang muda, kita sekalian seberapa yang ada dalam kesempatan pagi hari ini dalam ikut mendoakan saudara kita yang menyerahkan anak. Saya akan dasarkan penyerahan anak ini dari sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan dalam Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal yang ke-21. Injil Matius pasal 21 ini merupakan suatu percikan darah. Mari kita akan periksa sejauh mana Tuhan menghendaki kita dengan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Injil Matius pasal yang ke-21 kita baca ayat 28 dan beberapa ayat selanjutnya. Perumpamaan tentang dua orang anak. Ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Sampai di sini sebuah cerita perumpamaan. Namun karena perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan sendiri secara langsung, sekarang bagi kita sekalian, bahwa perumpamaan ini mempunyai tujuan yang sangat dalam bagi kita sekalian, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, di mana kita harus memperhatikan bagaimana kehidupan kita bagi Dia. Saudara-saudara, terutama kepada ibu dan ayah anak ini, di mana Tuhan sedang mengajarkan kita. Tuhan memberkati nikah saudara dengan ini merupakan anak yang kedua, putri, dua-duanya putri. Dalam cerita ini dua-duanya laki. Namun ajaran Tuhan bagi kita suatu merupakan satu tujuan yang sama. Kedua anak apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam berkatnya, dalam setiap berkat yang kita terima, baik berkat itu merupakan harta benda, berkat itu merupakan berkat rohani, sampai pun dengan mendapatkan putra atau putri, dan sekarang yang dibawa ini adalah seorang putri yang kedua dari keluarga ini. Sampai pun sejauh itu, yang menjadi tujuan Tuhan memberkati kita hanya satu, yaitu supaya dengan berkat itu kita tahu bagaimana
melakukan kehendak Tuhan. Itu tujuan berkat. Saya ulangi, setiap Tuhan memberkati kita, tujuan Tuhan ialah supaya bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Seorang ayah di sini diceritakan mempunyai 2 anak dan anak laki-laki. Bagi bangsa Israel, anak laki-laki suatu kebanggaan. Apalagi kalau 2 anak laki-laki. Bagi orang Israel satu kebanggaan. Apalagi bagi seorang ibu yang dapat melahirkan anak laki-laki, bahkan 2 anak laki-laki. Tapi apa yang Tuhan ajarkan di sini adalah bahwa di dalam berkat itu, di dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Sebab kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka nasib kemudian hari, nasib di kemudian hari adalah sama dengan nasib orang-orang yang tidak bertobat, yaitu satu kehidupan yang akan dihukumkan. Bahkan satu kehidupan yang tadinya diberkati oleh Tuhan, satu kehidupan yang mendapat kesempatan untuk beribadah, satu kehidupan yang mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Kebetulan bapak dan ibu dari anak ini adalah seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan di Kalimantan Tengah, paling dalam, paling pedalaman. Saudara-saudara, itu semua merupakan berkat. Untuk apa Tuhan memberikan kita kepercayaan? Dipercayakan oleh Tuhan memiliki berkat, dipercayakan oleh Tuhan memiliki kesempatan melayani Tuhan, diberikan. Tidak ada lain tujuan Tuhan, supaya setiap kesempatan ini adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah ini perlu disalurkan sampai kepada anak kita yang Tuhan sempat berkatkan. Bagi saudara berdua sebagai suami istri, tapi juga ini adalah berkat dalam tubuh Kristus. Sebagai sama anggota tubuh Kristus, saya merindukan anak ini juga nanti akan merupakan bagian tubuh Kristus yang dapat melakukan kehendak Tuhan. Di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita lengah. Sekali lagi kita membaca tadi di dalam cerita ini, dalam perumpamaan ini, bahwa orang yang melengahkan berkat, melalaikan, menyalahgunakan berkat Tuhan, mereka akan ketinggalan dalam kesempatan masuk ke Yerusalem baru. Lebih daripada orang-orang yang tadinya adalah seorang berdosa, semacam perempuan berzina, pemungut cukai. Tapi karena mereka mendapat kesempatan untuk bisa bertobat, dan kesempatan itu digunakan, mereka mendapat kesempatan untuk menerima pintu terbuka di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya perhatikan setiap kesempatan. Kita sudah berada di dalam tubuh Kristus. Kesempatan yang ada pada kita adalah kesempatan beribadah, kesempatan melayani Tuhan, kesempatan diberkati oleh Tuhan. Dan kesempatan-kesempatan itu harus kita gunakan dan pertahankan. Sebab kalau tidak, kesempatan itu akan digunakan oleh orang yang tadinya ada di belakang kita. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang berdosa, pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal. Tetapi mereka menggunakan kesempatan bagi mereka namanya kesempatan bertobat, kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Dan kesempatan itu sudah merupakan pintu sorga yang terbuka untuk bisa kembali. Itu sebabnya jangan kita libatkan baik kesempatan yang Tuhan berikan maupun berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Sidang jemaat saya ajak bangkit berdiri. Keluarga ini membutuhkan doa kita bersama. Para tua-tua saya mohon untuk tampil ke depan, membantu saya dalam penyerahan anak ini. Bapak Pendeta Tandayu juga untuk menyertai saya. Mari kita bangkit berdiri. Ayah dari anak ini silakan berlutut di bawah kaki Tuhan. Bersama kita menundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk anak ini, tapi juga untuk ibu dan ayahnya. Kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ucapan syukur kami naikkan kepadamu bersama ibu dan ayah anak ini. Kami sidang jemaat merupakan bagian dari tubuhmu,
merasakan dan mengakui Engkau sudah memberkati kami dengan mempercayakan anak ini dalam keluarga dari hamba-Mu di sini, maupun sekarang bagi kami sidang jemaat ini pun merupakan berkat. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa apapun yang Engkau percayakan kepada kami, baik itu merupakan berkat maupun itu merupakan kesempatan-kesempatan, ajarkan kami Tuhan untuk dapat mengerti bahwa setiap berkat, setiap kesempatan biar dapat digunakan untuk bisa melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Justru dalam hal inilah kekurangan kami, dalam hal inilah seringkali kami lengah, dalam hal ini seringkali kami tidak mengerti, kami menyalahgunakan berkat sehingga berkat bukan menjadi bahagian kami untuk hidup kekal, tetapi sudah menghancurkan masa depan kami. Demikian juga kesempatan-kesempatan Engkau berikan kepada kami seringkali dan banyak kali kami lewatkan begitu saja, sehingga kami bagaikan menutup pintu bagi diri kami sendiri, pintu untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Sekarang kami menjadi mengerti ya Tuhan, bahwa apa yang Engkau lakukan bagi kami, segala sesuatu itu indah bagi kami Tuhan. Ajarkan kami mengerti, dan kami berterima kasih buat pemberitaan firman yang singkat pada kesempatan pagi hari ini. Sekarang Tuhan, bubu berkat dalam tangan kami hamba-Mu, untuk kami letakkan dalam kehidupan anak ini. Kekasih Lea Suci Utari, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan Engkau, di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dalam tangan Tuhan yang penuh kasih sayang dan kemurahan, di sanalah Engkau akan hidup melakukan kehendak Allah di saat Engkau masih kecil, di saat Engkau menjadi remaja, menjadi anak muda, dan bahkan menjadi dewasa sebelum Tuhan datang. Kiranya Engkau juga melakukan kehendak Tuhan, dan Engkau mendapat kesempatan untuk masuk menjadi anggota tubuh Kristus. Tuhan memberkati Engkau dalam segala sesuatu, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan kiranya tetap menyertai Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu anak ini, kiranya Engkau tetap menyertai mereka dengan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati penyerahan anak ini, dan biarlah dia hidup tumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, menjadi bagian tubuh-Mu. Demikian kami akan lanjutkan kebaktian kami dengan mendengarkan firman-Mu. Bapa, ini kerinduan kami, ini merupakan satu kebutuhan rohani kami Tuhan. Tapi kami menyadari dari kami tidak ada kemampuan untuk bisa mendengar firman, untuk bisa mengerti apalagi melakukan. Sebab itu biarlah Roh-Mu yang suci turun di tengah-tengah kami. Tuhan menguasai pikiran dan perasaan kami, hati kami, Engkau pusatkan untuk dapat menampung firman-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa menggoda, mengganggu kami, Bapa, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usirkan segala setan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kamu semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih buat restu-Mu Tuhan, bahwa Engkau menerima penyerahan anak ini dan melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diperuntukkan bagi kita sekalian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita duduk dengan tenang dimanapun kita pilih tempat untuk duduk. Kita dapat menggunakan tempat ini, menggunakan juga waktu yang ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan memperhatikan kita sekalian. Hanya bagaimana kita dapat menggunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Tuhan berikan itu kepada kita sekalian, tergantung kepada kita. Tapi sebagai seorang gembala, saya ingin menganjurkan, menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian untuk dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya merasa penting untuk menyampaikan rasa terima kasih saya sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah dipercayakan untuk diutus oleh Tuhan membawa pengajaran ini, baik dalam sidang jemaat dan pada waktu yang lalu membawa pengajaran ini kepada bangsa yang lain, yaitu di negara India. Saudaraku, dan sudah berjalan dengan baik, sudah diberkati oleh Tuhan.
Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh sidang jemaat. Merupakan tim besar yang sudah mendukung dalam doa. Dalam banyak hal saudara sudah melakukan apa yang berkaitan dengan pemberitaan ini. Saya tidak dapat menceritakan satu persatu untuk menghindari jangan sampai ada yang terlupakan untuk menyebutkan. Tetapi saya tidak bermaksud untuk mengecilkan apapun yang saudara sudah lakukan. Pengorbanan-pengorbanan, tenaga, harta benda, waktu, doa yang sudah dipanjatkan, semua ini adalah untuk keagungan kebesaran nama Tuhan dan sudah bermanfaat. Kami merasakan bagaimana rasa kuatnya doa yang sempat disampaikan bersama kepada tim yang sempat secara langsung menyertai kami dan sudah melayani bersama. Ucapan terima kasih juga buat saudara-saudara sekalian. Saya percaya apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, saudara-saudaraku, semuanya kita gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah kelanjutan dari semua ini bagi kemuliaan nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Di dalam pelayanan yang memang cukup berat, tadi sudah dengarkan saudaraku bahwa setiap hari kita ada 5 kali kebaktian. Dari pagi sampai malam, jam 9 malam saudaraku kami baru pulang di rumah. Dan itu setiap hari saudaraku. Dan dalam 5 kali kebaktian saudaraku dalam sehari, 3 kali saya dipercayakan Tuhan untuk melayani firman Tuhan. Dan itu cukup berat. Memang kelelahan sekarang masih saya rasakan. Waktu itu saya tidak rasa sama sekali. Di saat pemberitaan firman Tuhan dalam 5 hari kita kebaktian, saudaraku, saya tidak merasakan kelelahan. Bahkan saudaraku sampai ngotot. Itu pun Tuhan berikan kekuatan, baik suara maupun tenaga. Tuhan tetap berikan, hanya karena saya sudah coba istirahat, maka kelelahan itu malah kembali. Merasakan lelah, tapi itulah manusia, ditandai dengan kelemahan tubuh. Tetapi kelelahan ini tidak akan menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Itu yang saya sangat percaya. Apalagi kalau itu merupakan kerinduan saudara-saudara untuk menerima firman Tuhan. Itu merupakan suatu kekuatan yang sangat besar bagi kami hamba Tuhan, bagi seorang gembala untuk dapat menyajikan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saya tidak ingin mengurangi porsi bobot dari firman Tuhan hanya karena kelelahan tubuh. Tapi saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Saya mengucap terima kasih bahwa segala sesuatu yang merupakan kerinduan saudara-saudara Tuhan nyatakan. Dan biarlah kita duduk dengan tenang dalam kesempatan pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam kebaktian kami di India, selain dari pembukaan firman yang sudah menjadi berkat, maka fellowship juga sempat menjadi berkat. Baik dari tim kami dari Indonesia yang terdiri dari 9 orang, di dalam kami sendiri ada 1 fellowship yang menjadi lebih kuat, lebih erat. Di tim dari negeri Belanda juga demikian. Di tim panitia bersama peserta yang ada di India juga demikian. Sehingga 3 tim ini kemudian menjadi satu sangat kompak dalam pelayanan. Kami dari negeri Belanda, dari Indonesia, dan saudara-saudara kami dari negeri Belanda dalam kepercayaan Tuhan menyampaikan firman Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan dan pembukaan firman Tuhan. Demikian juga tim yang ada di India, di Cochin khususnya, saudaraku, terdiri dari panitia dan peserta kurang lebih 500 orang yang sempat hadir di tiap kali kebaktian di balai kota Cochin. Setiap kali kita gunakan gedung itu cukup besar. Dan saudara-saudaraku, selain dari firman Tuhan yang kami alami adalah berkat fellowship. Berkat fellowship yang saya tidak memikirkan sebelumnya saudaraku akan terjadi sedemikian erat. Baik karena perbedaan tempat itu sudah jelas, kemudian perbedaan bahasa, perbedaan kebudayaan, tetapi di dalam Tuhan kita semua menjadi satu. Dan terutama tim dari negeri Belanda, saudaraku, sudah menyatakan kerinduan dan rasa terima kasih kepada Tuhan untuk fellowship yang sangat indah. Rasakan sulit untuk terpisah,
Tetapi oleh karena tugas masing-masing kami harus kembali ke Indonesia. Saudara kami yang ke negeri Belanda harus kembali ke negeri Belanda. Saudara kami yang di India harus kembali pada pelayanan mereka. Saudara-saudara yang terkumpul kurang lebih 500 hamba-hamba Tuhan itu hanya terdiri dari satu bahasa. Di India begitu banyak bahasa suku dan tidak ada bahasa persekutuan seperti kita di Indonesia ada bahasa Indonesia. Di India tiap-tiap provinsi mempunyai bahasa sendiri. Dan kami pergi di satu provinsi namanya Kerala dengan bahasa, kalau saya tidak salah menyebutkan, Malayalam. Itu nama bahasanya. Dulu di Bangalore, Karnataka, bahasanya bahasa Tamil. Jadi lain, sama sekali lain bahasanya. Dan yang dikumpulkan kali ini hanya dari bahasa Malayalam. Dan jika Tuhan memberi kita kemurahan dan kesempatan, undangan untuk tahun depan sudah disampaikan. Tapi tahun depan di Karnataka, di Bangalore. Bahasa yang tempat yang pernah kita pergi, tetapi kali ini dua tim yang ada di sana. Saya ikut tim dari Batu Penjuru yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Stephen dan tim dari Bapak Tampi. Bapak Tampi ini bukan orang Manado, namanya Tampi itu orang Manado. Tapi ini Tampi India. Lain, sama sekali lain. Saya tanya tahu Manado, enggak tahu Manado itu apa. Tapi namanya Tampi. Tampi di Manado ada nama Tampi, tapi ini Tampi India. Dua tim ini mereka setuju untuk mengadakan suatu fellowship untuk bisa diadakan kebaktian. Saya tidak tahu sejauh mana Tuhan mengizinkan terjadinya fellowship ini, tetapi kita serahkan dalam tangan Tuhan. Saudaraku, ke India tidak usah takut-takut. Di India itu segala sesuatu murah. Murahnya bukan main, lebih murah dari Indonesia. Dan saudara-saudaraku juga makanannya enak makanannya di India itu. Banyak baunya yang khusus India, tapi enak, begitu enak saudaraku. Dan darah saya tinggi terus di sana. Mungkin karena makanan, mungkin karena tekanan beban yang berat. Tetapi begitu saya pulang, saudara tidak usah pikir ompong di India darahnya tinggi, di sini kembali normal, sendirinya kembali normal. Berulang-ulang kali saya periksa tetap normal, 120 tetap normal. Jadi oleh kemurahan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama mendukung dalam doa. Saudaraku, kelelahan tidak bisa menjadi halangan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Begitu belum turun dari pesawat, saya masih di India, saya terima saudara-saudara punya fax dan hati saya sangat tergairah juga untuk pelayanan di Jakarta. Saya melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya untuk pelayanan kebaktian Natal persekutuan di Jakarta. Bapak Pendeta Totes juga menyambut berita itu dengan sangat antusias sekali, dan dia akan datang pada bulan November. Dia sudah ada di sini. Pada pertengahan November dia sudah di Indonesia sini, dan kita sama-sama mendukung ini. Doa yang sudah dinaikkan, saudaraku, doa yang sudah dinaikkan dalam bentuk doa pribadi, doa rantai itu terus dinaikkan. Tetapi saya juga masih merasa butuh untuk mengajak sidang jemaat berdoa dan berpuasa. Berdoa berpuasa sedikitnya mungkin 2 kali kita akan lakukan lagi, saudaraku, pada minggu ini. Pada hari Selasa tanggal 8 di sini kita akan adakan puasa sembahyang seperti waktu-waktu yang lalu. Puasa sembahyang ini bukan lagi mencari kehendak Tuhan, sebab kehendak Tuhan sudah pasti. Tetapi puasa sembahyang yang kita akan lakukan ini untuk mohon supaya Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sudah nyata, jelas. Saya bicara ini, saudaraku, di hadapan saudara-saudara sidang jemaat. Saya melihat tanda-tanda kehendak Tuhan. Sejak semula yang tadinya saya tidak mengerti bagaimana Tuhan membawa kita sampai kita harus berada pada pusatnya kehendak Tuhan. Saya tadinya tidak mengerti, hampir saja kepercayaan ini lolos, lepas dari kita. Dan memang saya sudah, saudaraku, merelakan lepaskan kepada orang lain. Tetapi Tuhan masih tetap berkemurahan kepada kita. Kepercayaan ini begitu bagus, Tuhan kembalikan kembali ke dalam tangan kita. Dan setelah saya bicara hal ini dengan Pendeta Totes, dia sangat mengiyakan.
Surabaya dipercayakan untuk kabar mempelai. Jadi saudara-saudaraku, jangan kendor hati kita. Kelelahan, kesibukan, apapun juga, di atas segala-galanya adalah kepercayaan Tuhan. Kalau harta hilang kita bisa ganti, saudara. Kalau kelelahan hilang, begitu kita istirahat kelelahan bisa kembali. Tetapi kalau kepercayaan hilang, tidak bisa diganti. Kalau seorang sudah hilang kepercayaan, sulit untuk mengembalikan kepercayaan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mari kita berdoa berpuasa, berdoa rantai, berdoa secara pribadi, supaya Tuhan berikan kita ketetapan untuk memegang kepercayaan Tuhan. Jangan sampai pandangan kita lengah, jangan sampai pandangan pegangan kita sedikit pun kendor terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi di dalam segala kekurangan kita, dalam segala kelemahan kita, doa kita adalah Tuhan, supaya kepercayaan ini jangan dialihkan dari kita. Puji Tuhan, saya mengajak sidang jemaat untuk menjadi mengerti akan hal ini. Sebab apa yang saya lihat adalah pengajaran ini. Saya lihat dan saya alami bahwa pengajaran ini pengajaran besar dan sangat dibutuhkan. Pengajaran yang kita miliki, pengajaran yang sangat besar dan dibutuhkan di mana-mana. Setiap kali saya melihat bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah perkara yang besar. Sebab itu mari saya ajak sidang jemaat. Sekali lagi, kita bukan lagi mencari kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan untuk melakukan kebaktian di Jakarta ini sudah sangat jelas. Sangat jelas. Hanya sekarang yang kita perlu mohon kepada Tuhan adalah supaya Tuhan kasihkan kita kekuatan untuk dapat mempertahankan kepercayaan ini, melakukan dan memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita bagikan orang yang tadi dalam penyerahan anak ini, bagikan satu keluarga yang dipercayakan, bukan harta benda, tapi seperti keluarga tadi dipercayakan anak. Suatu kepercayaan Tuhan untuk satu keluarga. Dan saudaraku, untuk mendapatkan anak, untuk memelihara anak ini, apa tujuan Tuhan? Yaitu supaya mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mempercayakan kita, saudaraku, bukan seorang anak, tetapi mempercayakan pribadinya. Tabut perjanjian, saudaraku, yang harus diangkat, dilihat oleh saudara-saudara, oleh kita sekalian, dalam satu tim yang kompak. Saudara-saudara, ini suatu kepercayaan besar. Oleh sebab itu mari saya ajak saudara-saudara mendengar firman. Itu nomor satu. Pada mula pertama adalah firman. Bagaimana kita memulaikan diri kita dengan firman Tuhan, untuk mampu memandang kehendak Tuhan dan melakukannya, untuk kemudian menjadi mengerti jalan-jalan Tuhan itu. Masih banyak hal-hal yang tidak kita mengerti, tapi kalau Tuhan berikan kita kemampuan, kekuatan untuk menjalani di jalan itu, kita akan melihat, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal pertama. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Dalam Bible Study saya sudah ngajak kita untuk membaca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Pada pagi hari ini saya mengajak saudara bersama saya membaca bersama ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Firman yang diperdengarkan. Ini yang saya akan ajak saudara memeriksa bersama. Firman yang diperdengarkan nyaring bagaikan bunyi sangkakala. Mari kita membaca ayat 10 sampai 12. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, ya, suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Itu suara yang diperdengarkan untuk bisa jauh ditangkap dimanapun juga. Suatu suara seperti bunyi sangkakala. Suara nyaring ini suara menyatakan kesungguhan Tuhan dalam berfirman. Kesungguhan Tuhan dalam berfirman. Jadi firman disampaikan tidak dalam bentuk guyonan, tidak.
Tapi Tuhan kalau menyampaikan firman, kalau sudah baca dalam Alkitab, utamanya dalam 4 Injil, selalu Tuhan mendahului. Dengan sesungguhnya atau dengan sungguh-sungguh aku berkata. Dengan sungguh-sungguh aku berkata. Jadi bagaimana pentingnya firman Tuhan disuarakan begitu sungguh-sungguh. Katanya, ayat 11. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardes, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ya, 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ya, melihat suara. Suara yang tadinya didengar sekarang menjadi wujud yang dapat dilihat. Suara itu didengar, tetapi begitu sungguh-sungguhnya suara itu. Dalam ayat 12, suara itu sudah menjadi wujud yang dapat dilihat. Ulangi ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Suara yang berbicara kepadaku. Terus? Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Terima kasih. 7 kaki dian dari emas. Ini wujud. Jadi kalau Tuhan bersuara, Tuhan ingin mewujudkan sesuatu. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan ingin menampilkan suatu wujud yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan tidak berbicara kosong, bagaikan angin saja. Tapi kalau Tuhan berbicara, Tuhan ingin di dalam pembicaraannya menampilkan wujud yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita lihat di sini Tuhan bersuara pada hari Tuhan. Segala suara yang sempat disampaikan oleh Tuhan, di sana nanti akan sudah merupakan satu wujud. Wujud yang nyata. Mari kita membaca wujudnya ini apa? Ayat 20. Ayat 20. Supaya saudaraku saya tidak mereka-reka akan firman Allah ini, tapi dasar dari firman Allah. Ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kulihat pada tangan kananku. Kau lihat, bukan kulihat. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Dan ketujuh kaki dian emas itu. Perhatikan ketujuh kaki dian emas itu. Terus? Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Ya, malaikat 7 jemaat. Kita belum bicara soal ini. Terus? Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ialah ketujuh jemaat. Ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Tolong kaki diannya ditampilkan. Ketujuh kaki dian itulah 7 jemaat. Sekarang kita menjadi mengerti. Inilah kaki dian. Satu dari kaki dian dengan 7 carangnya, 7 cabangnya, di mana tiap cabang ada sebuah pelita. Saudara-saudaraku, kita melihat di sini bahwa menjadi apa artinya firman Tuhan disampaikan. Apa artinya firman Tuhan disampaikan? Mengapa dalam kebaktian harus ada firman? Tidak hanya untuk memenuhi acara. Tapi kalau firman Tuhan disampaikan, kita sudah menjadi jelas di sini bahwa satu waktu Tuhan ingin melihat hasil dari pemberitaan firman itu apa. Hasil dari pemberitaan firman adalah penampilan sidang jemaat bagaikan kaki dian yang menanggung pelita. Kaki dian yang bukan tanpa pelita, tapi kaki dian yang menanggung pelita yang menyala-nyala. Ini suatu wujud. Allah sedang berfirman di dalam kita bukan tanpa tujuan, tetapi Allah sedang mewujudkan untuk menampilkan sidang jemaat. Untuk menampilkan sidang jemaat, bukan sidang jemaat di dalam kegelapan, tapi sidang jemaat dalam kesatuan. Sidang jemaat di dalam suatu kesatuan, di mana saudaraku dalam sidang jemaat ini darah Yesus. Saudara,
menyucikan kita semua. Jadi sidang jemaat ini akan ditampilkan oleh Tuhan dalam suatu kesatuan. Saudara taruh tanda pada wahyu ini 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1. Coba kita lihat. Kalau sidang jemaat itu menanggung pelita. Ada pelita dalam sidang jemaat ini punya pelita. Bagaikan anak darah masing-masing dengan pelita. Apa yang akan terjadi? Coba 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang. Ya, jika kita hidup dalam terang. Sama seperti dia ada di dalam terang. Jadi seperti dia dalam terang. Di mana dia pernah katakan, aku terang dunia. Ini teladan. Aku terang dunia. Yohanes pasal 8 dia katakan, aku terang dunia. Injil Matius pasal 5, kamu terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi ini suatu kesamaan. Yohanes pasal 8 ayat 12, kamu terang dunia. Aku terang dunia, kata Tuhan. Injil Yohanes pasal 5, Injil Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Kamu terang dunia. Sama. Sama. Jikalau kamu hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka perhatikan. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, ini luar biasa. Dalam persekutuan itu, kuasa darah merupakan suatu kesaksian yang percaya, suatu kesaksian yang dapat mengalahkan setan. Jadi, begitu kuatnya persekutuan itu, di mana dalam persekutuan itu Tuhan titipkan kuasa darah menjadi kesaksian yang ada pada gereja Tuhan. Di satu waktu gereja Tuhan ini memang akan ditampilkan dalam keadaan terang. Sepenuhnya terang. Dari ujung rambut sampai di tapak kaki. Semuanya terang. Tidak ada yang gelap. Jadi kita sedang menerima firman Tuhan. Di mana Tuhan membentuk kita. Menjadi kaki dian. Menjadi sidang jemaat yang mempunyai tanggungan pelita. Itulah terang kesaksian hidup kita. Di mana darah Yesus yang ada itu, yang sudah mengalahkan setan. Kesaksian yang ada darah Yesus ini juga mengalahkan setan. Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Kita lihat keadaan dari gereja Tuhan pada akhirnya. Benar-benar seluruhnya terang. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Tanda besar di langit. Suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Ya, berselubung matahari itu gambar sebelah kiri sana. Sebelah kanan saudara. Sudah gambar mempelai perempuan Kristus. Bersalut dengan matahari. Ini terang. Matahari itu benda terang. Terus dengan bulan di bawah kakinya. Bulan di bawah kakinya. Merah itu bulan. Ya. Bulan itu juga benda terang. Itu juga terang dunia. Matahari ini menerangi seluruh dunia. Bulan itu juga menerangi seluruh dunia. Itu terang dari dunia. Terus. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bintang-bintang ini juga benda terang, bahkan terang dunia. Jadi semua ini adalah benda terang yang menerangi dunia. Matahari, bulan, dan bintang. 3 benda terang yang menerangi dunia. Itu menyalut kehidupan dari seorang wanita. Ini gambaran dari gereja Tuhan. Yohanes dia tulis, kalau kamu berada di dalam terang semacam ini, darah Yesus Tuhan berikan kepada kita sebagai suatu harga, sebagai suatu kuasa kekuatan dalam kesaksian hidup. Sekarang kita baca ayat 11.
ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia. Mereka di sini adalah anak-anak Tuhan. Mereka mengalahkan dia, itulah setan, oleh darah anak domba. oleh darah anak domba. Terus Dan oleh perkataan kesaksian ya, mereka. dan oleh perkataan kesaksian. Jadi kesaksian di mana ada tanda darah. Gereja Tuhan dipercik dengan darah. Untuk apa? Untuk gereja Tuhan mempunyai kesaksian yang kuat. Setiap kali Tuhan izinkan kita menerima percikan darah. Dalam Bible Study sudah mendengar. Dalam percikan darah saat kita mendengar firman. Itu percikan darah kena kepada kita. Untuk apa? Untuk memiliki kesaksian yang punya kuasa. Yang tidak bisa dibantah. Sampai setan pun dapat dikalahkan. Itu kesaksian. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Kalau gereja Tuhan ini sudah berwujudkan benda terang. Hidup dalam terang. Sama seperti Kristus di dalam terang. Maka iblis dapat dikalahkan. Puji Tuhan. Kita kembali dalam kitab Wahyu pasal 1 tadi. Kitab Wahyu pasal pertama tadi. Yang akan saya tekan dalam bicara ini adalah aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah atau nyata bisa dilihat ada wujudnya 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas. Ini merupakan kekayaan surga. Emas, kaki dian dari emas, baik yang ada di surga maupun yang ada dalam tabernakel yang diturunkan oleh Tuhan ke bumi, dibangun oleh Musa di padang belantara. Itu menggambarkan kekayaan Allah. Sidang jemaat gambaran dari kekayaan surga. Kalau sidang jemaat ditebus oleh darah Yesus, sidang jemaat dikaruniai oleh Tuhan dengan berbagai-bagai karunia rohani. Itu satu kekayaan dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan diukur bukan diukur dari berapa banyak uangnya di kas, bukan. Gereja Tuhan diukur dari betapa sejauh mana darah Kristus bekerja. Sejauh mana gereja Tuhan memiliki kuasa Allah. Karunia-karunia ilahi dalam kehidupan. Dan ini merupakan kekayaan surga yang nampak. Untuk disaksikan. Menjadi suatu kesaksian. Kesaksian Kristus yang dapat mengalahkan setan. Saya mau berbicara tentang ini. Tentang jemaat yang terdiri dari atau dibuat dari suara. Suara. Jadi sidang jemaat ini itu asalnya dari suara. Suara yang diperdengarkan begitu keras. Sungguh-sungguh. Tidak main-main. Tapi suara yang sungguh-sungguh diperdengarkan sejauh seperti bunyi sangkakala. Itu artinya bisa didengar oleh semua orang. Bukan suatu hal yang dibisik-bisik. Tidak. Atau suatu guyonan. Tidak. Tapi firman Tuhan disampaikan sungguh-sungguh. Itu akan menghasilkan suatu wujud. Itulah sidang jemaat yang ditampilkan oleh Tuhan. Bagaikan kaki dian emas. Mari. Suatu kita mau lihat. Mau periksa bagaimana kita sekarang berada. Kalau kita sekarang berada dalam sidang jemaat. Coba kita melihat kembali ke belakang. Bagaimana kita ini, apa kita masuk dalam suatu proses menjadi kaki dian. Atau hanya menjadi anggota organisasi gereja. Ini beda. Sidang jemaat. Yang disebutkan sidang jemaat. Itu bisa dibedakan dengan orang-orang yang sekedar menjadi anggota organisasi gereja. Organisasi gereja banyak macam-macam.
Di sidang jemaat ini Tuhan mau lihat satu sidang jemaat yang benar-benar dari emas. Emasnya kerajaan surga. Saudara-saudara. Dia terdiri, dia dibuat oleh Tuhan dari suara Allah. Dari suara Tuhan yang disuarakan dari surga. Diperdengarkan sampai di dunia ini. Dan itu yang membentuk manusia ini nanti menjadi suatu kaki dia yang menanggung pelita yang bersinar. Sehingga kehidupannya itu menjadi satu kehidupan di dalam terang. Dan kalau kehidupan di dalam terang tidak sulit menyatu satu dengan yang lain. Kalau kehidupan kita di dalam terang tidak sulit untuk kita menyambut Kristus sebagai kepala atas kehidupan kita sekalian. Mari saya mau tunjukkan suatu proses. Dan supaya kita bisa melihat apa kita berada pada proses itu atau tidak. Kalau kita tidak berada pada proses itu, kita hanya menjadi anggota suatu perkumpulan. Sekalipun disebutkan gereja. Tetapi bukan gereja dalam arti yang sebenarnya. Hanya anggota perkumpulan. Seperti organisasi futbal, organisasi sosial, organisasi apa saja yang ada di dunia. Sama. Keanggotaan. Tetapi tidak disebutkan dia adalah tubuh Kristus. Dia adalah sidang jemaat. Mari kita lihat proses pertama. Proses pertama. Jadi bahan dasarnya adalah firman. Itu suara bagikan bunyi sangkakala. Itu dasar, itu firman. Firman yang datang memproses kehidupan kita. Supaya kita jangan hanya menjadi anggota perkumpulan. Tetapi supaya kita menjadi sidang jemaat Tuhan. Mari. Injil Yohanes pasal pertama. Injil Yohanes pasal pertama. Injil Yohanes pasal pertama ayat 1 kita baca. Ayat 1 sampai 3 lebih dahulu kita membaca ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi pada mula pertama. Pada mulanya adalah firman. Ini sudah perhatikan. Langkah pertama adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Itu yang pertama. Bagaimana kita dengan firman. Pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Tanpa firman tidak ada satu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Dari segala yang telah dijadikan. 4. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi hidup ini terang manusia. Jadi kalau kita disebut nanti bagaikan kaki Dian yang bercahaya. Itu sudah jelas. Karena memang bahan dasar, bahan pokok dari gereja Tuhan adalah firman. Kalau gereja Tuhan terbentuk bukan dari firman, saudaraku, tidak mungkin bercahaya. Kalau gereja Tuhan terbentuk dari hanya karena kebutuhan manusia akan ekonomi, saudaraku, gereja Tuhan tidak bercahaya. Kalau gereja Tuhan terbentuk hanya karena kebutuhan sosial, gereja Tuhan tidak bercahaya. Kalau gereja Tuhan itu terbentuk oleh hanya karena terdiri dari suku bangsa, satu bangsa, saudaraku, hanya karena golongan kebangsaan saja, tidak bisa bercahaya. Jadi kalau gereja Tuhan, bahan pokok, bahan dasarnya adalah firman. Gereja Tuhan itu bercahaya. Seperti dalam Dia, gereja Tuhan itu adalah terang. Gereja itu bercahaya. Di dalam Dia adalah hidup. Dan hidup itu adalah terang. Terang di dalam manusia. Ini bahan pokok. Ini suara yang diperdengarkan. Ini suara yang disampaikan kepada kita. Saya mau tunjuk lebih dahulu ayat 14. Kita melompat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia
dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, terima kasih. Ini adalah Yesus Kristus. Ayat 14 ini, Yesus Kristus datang ke dalam dunia, seku firman menjadi manusia. Itu sebabnya dia bisa berbicara, aku terang dunia. Aku terang dunia, sebab terang dari firman itu. Aku terang dunia. So dia terang dari firman Allah. Dia kehidupan. So dalam firman Allah itu ada kehidupan. Nah sekarang kita lihat bagaimana gereja Tuhan. Bagaimana gereja Tuhan bisa menjadi terang. Bisa menjadi kaki dia. Proses pertama ini, ayat yang ke-12 dan 13. Ini proses pertama, sudah perhatikan. Ini proses pertama untuk menjadi gereja Tuhan. Jadi bukan anggota organisasi, bukan. Tapi menjadi gereja Tuhan. Menjadi tubuh Kristus. Ini proses yang pertama, ayat 12. Tetapi semua orang atau yang kita lebih baik baca ayat 10 supaya kita lihat ada bandingannya. Ayat 10 dan 11 lebih dahulu. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Iya, 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya inilah orang Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang Israel tidak menerima. Nah sekarang kalau Israel tidak menerima, ayat 12 dan 13. Kita lihat, ini kesempatan kita. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Semua orang, siapapun. Perkataan semua orang, saudara bisa ganti dengan nama saudara. Semua orang yang menerimanya, saudara ganti dengan nama saudara. Si A atau si B yang menerimanya. Tetapi kalau si A, kalau si B, sebut saja nama saudara, menerimanya, apa yang dia terima? Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Inilah sidang jemaat terus. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara garis bawahi perkataan percaya akan namanya. Percaya dalam firman. Itu sama dengan percaya dalam nama Yesus. Sebab Tuhan meninggikan firman-Nya sama seperti Ia meninggikan namanya. Sama. Kalau kita percaya namanya, kita juga harus percaya firman-Nya. Kalau kita percaya firman-Nya, kita juga percaya namanya. Ini sama di hadapan Tuhan. Mazmur 138. Di sana disebutkan firman dan nama ini dimuliakan oleh Tuhan sama. Barang siapa, ulangi ayat 12 secara keseluruhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, terima kasih. Ini proses pertama. Percaya. Proses pertama dari menjadi anggota gereja, bukan anggota organisasi, tetapi anggota tubuh yang hidup. Anggota tubuh yang hidup. Organ tubuh Kristus. Menjadi bagian dari tubuh Kristus. Ini proses pertama. Adalah orang yang percaya. Perkataan percaya mengandung dua arti yang besar. Perkataan percaya mengandung dua arti yang besar. Perkataan percaya. Ini proses pertama. Menjadi orang yang percaya. Percaya yang pertama artinya menerima. Menerima firman. Ini percaya. Ini proses pertama. Dalam tabernakel ini digambarkan bagaikan pintu gerbang. Coba. Jadi tabernakel ini saya merupakan suatu
teropong yang paling dalam untuk kita melihat rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam tubuhnya Kristus. Ini percaya yang pertama. Ya, pintu gerbang ini menerima. Ini yang pertama. Percaya dalam arti menerima. Kalau kita percaya kita terima. Kalau kita tidak percaya tidak mungkin kita terima. Kita akan tolak. Memang pintu ini tujuannya untuk masuk atau untuk keluar. Tapi sebagai gembala saya anjurkan, kalau sudah mendengarkan firman Allah, biarlah itu merupakan suatu kesempatan untuk masuk. Suatu kesempatan untuk masuk dalam kehendak Allah. Untuk menerima firman Allah. Dalam tabernakel ini, dalam pintu gerbang ini ada 4 warna. Memang ini warna dari Alkitab. Apa yang kita terima di dalam firman Allah? Apa yang kita bisa terima dalam firman Allah? Ada banyak hal yang kita bisa terima dalam firman Allah. Kalau saudara memperhatikan, saudara membaca firman Allah, dan saudara percaya firman Allah, ada hal-hal yang benar-benar kita terima. Yang masuk dalam kehidupan kita. Mewarnai kehidupan kita. Di dalam firman Allah kita bisa terima, kita bisa terima tabiat-tabiatnya Allah. Kita bisa terima kehendak Allah. Ini dalam firman. Jadi kalau saudara mau tahu firman, mau tahu tabiatnya Allah, baca Alkitab. Dalam Alkitab kita bisa mengetahui secara jelas tabiat, sifat, karakter dari Allah. Firman itu menceritakan dengan jelas. Lebih banyak kita memperdalam diri untuk mempercayai firman. Kita bukan hanya melihat, tetapi kita menyerap tabiat-tabiat Allah dalam kehidupan kita sekalian. Ini proses untuk menjadi anggota atau bagian tubuh Kristus. Jadi bukan anggota organ. Kalau organisasi banyak, saudaraku, di mana-mana banyak. Itu bagi saya tidak penting. Yang penting adalah dimanapun kita berada, kita adalah menjadi anggota tubuh Kristus yang percaya. Yang ini berarti menerima, saudaraku, tabiat-tabiat yang ada di dalam Allah itu sendiri, yang diceritakan dalam Alkitab. Ada banyak, saudaraku, karakter, tabiat-tabiat yang ada dalam Allah, kehendak Allah. Tetapi disimpulkan dalam 4 tabiat Allah yang begitu jelas disimpulkan. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau kita membaca itu kita bisa melihat. Tetapi waktu Yesus datang ke dalam dunia, saudaraku, 4 orang dipakai oleh Tuhan. 4 orang dipakai oleh Tuhan untuk menyimpulkan. 4 orang dipakai oleh Tuhan untuk menyimpulkan tabiat, karakter, sifat dari Yesus Kristus yang dapat kita terima. Sebagai orang percaya menjadi anak-anak Allah ini bagaimana? Nomor 1, Matius. Dia seorang rasul. Matius menceritakan tabiat Kristus, tabiat Yesus sebagai raja. Dengan warna ungu. Dalam pintu gerbang itu warnanya ungu. Tabiat Kristus sebagai raja. Sekarang kita coba lihat. Apa kita ada dalam proses itu? Sebagai seorang raja, perkataan seorang raja ini lebih ditekankan menang atas dosa. Ini tabiat Allah. Jadi raja bukan kedudukannya nomor 1. Tapi bagaimana kuasanya? Apa artinya kita disebut raja, tapi raja yang kalah? Apa artinya kita disebutkan punya kedudukan tinggi tetapi tidak berdaya apa-apa, sebab tidak punya kuasa? Saudara. Jadi ini suatu kepercayaan, suatu iman yang kita terima, saudaraku, untuk menang atas godaan. Itu dosa itu. Dosa itu datang menggoda. Menang atas paksaan.
Dosa itu memaksakan diri untuk dilakukan. Ini pintu dosa masuk dalam kehidupan manusia. Kalau tidak dia memaksa, dia menggoda. Kalau kita menang atas paksaan, hati-hati terhadap godaan. Belum tentu menang atas godaan. Kalau kita menang atas godaan, hati-hati terhadap paksaan. Belum tentu menang atas paksaan. Ada begitu banyak orang gagah kuat. Laki-laki gagah perkasa jatuh dalam godaan. Godaan. Tapi seorang raja, apakah musuh itu datang dengan godaan? Apakah musuh itu datang dengan paksaan? Yang namanya dia percaya Yesus. Dia memiliki tabiat Yesus sebagai raja. Dia dapat mengalahkan dosa itu. Baik dosa itu datang secara memaksa. Banyak orang, kenapa? Ya terpaksa. Ya bukan tabiat raja. Dia tidak bisa menjadi anggota atau bagian tubuh Kristus. Tidak bisa menjadi kaki dia yang bersinar percaya. Dia kalah dalam paksaan dosa. Ada yang jatuh tergoda. Jadi apapun alasan, digoda atau dipaksa, saudaraku. Kalau kita memiliki tabiat Kristus, saudaraku, setiap kali tabiat Kristus masuk dalam kehidupan kita, saudaraku, itu dimeteraikan oleh Tuhan dengan darah. Dan itu suatu kesaksian. Dimeteraikan oleh darah, diperciki oleh darah. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu pasal 1 itu, setiap percikan setiap perkataan itu diperciki oleh Tuhan dengan darah. Supaya apa? Supaya kita mempunyai kesaksian yang kuat yang dapat mengalahkan setan. Sudah. Ini raja. Jadi kalau tabiat raja, jangan kita mikirkan lebih dahulu kedudukannya. Di bumi ini, di bumi ini kita memang belum punya takhta sebagai raja itu. Tetapi kalau kita dalam kuasa pengaruh urapan Roh Kudus, itu sudah pengaruh kuasa raja dalam kehidupan kita. Kita dapat mengalahkan segala setru yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Sebabnya perhatikan ini. Kita perhatikan. Jadi proses pertama, saudaraku, menjadi kaki dian emas ini. Bagaimana kita menerima Kristus dalam firman-Nya. Sebagai raja. Sebagai seorang raja. Saya tidak akan terangkan lagi secara mendetail, saudaraku. Jika Tuhan izinkan dalam kesempatan berikut, memang pengajarannya perlu diulang-ulang dalam sidang Jumat. Yang kedua, jadi begitu banyak tabiat Kristus, tapi disimpulkan 4. Ini simpulannya 4. Disampaikan oleh 4 utusan Tuhan. Matius seorang rasul. Dia dari suku Lewi. Kemudian yang kedua, sebagai hamba. Sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Melakukan kehendak Tuhan dengan setia dan benar. Itu hamba. Bukan cuma setia, tetapi benar. Bukan cuma benar, tetapi setia. Setia dan benar. Itu sifat dari Tuhan Yesus Kristus. Melakukan kehendak Tuhan. Dalam Wahyu pasal 19. Kitab Wahyu pasal yang ke-19. Kitab Wahyu pasal yang ke-19. Kitab Wahyu pasal 19. Ayat 11, kita lihat di sini ayat 11. Di sini seorang hamba yang setia. Ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia. Setiawan. Dan yang benar. Dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ini seorang hamba. Setia dan benar. Itu untuk seorang hamba dibutuhkan hanya ini. Dia setia benar. Itu utamanya. Kalau dia setia, dia benar, kekurangan-kekurangannya
ditutupi dengan kesetiaannya. Kalau dia kurang pandai, umpama seorang pegawai kita, seorang pesuruh kita kurang pandai, tapi kalau dia setia, kekurangannya itu ditutup oleh kesetiaan dan kejujurannya sebagai yang benar. Tapi kalau seorang hamba sudah tidak setia, tidak ada yang menutup kekurangan ini. Tidak ada yang menutup kekurangan. Kalau seorang hamba itu tidak jujur, tidak benar, tidak ada yang dapat menutupi. Kalau dia hanya kurang pengalaman, kejujurannya, kesetiaannya bisa menutup kekurangannya dalam pengalamannya, dalam kemampuannya melakukan suatu pekerjaan. Kejujuran, kesetiaannya bisa menutup kekurangan. Tetapi kalau dia sudah tidak jujur, kalau dia tidak setia sebagai seorang hamba, tidak ada apa-apa lagi yang bisa menutup kekurangan semacam ini. Dia hanya menjadi orang yang tadi saya katakan hilang kepercayaan. Jadi di dalam firman Allah kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu setia dan benar. Lebih banyak kita menerima firman Allah, mempercayai firman Allah. Itu sifat, itu tabiat, itu masuk membentuk kehidupan kita. Membentuk kehidupan kita untuk ditampilkan nanti menjadi satu kaki Dian yang sudah disebut emas. Haleluya. Jadi ini yang kedua. Disampaikan oleh Markus. Markus seorang penginjil. Dia bukan rasul. Dia bukan orang Israel. Dia bukan rasul. Rasul itu dari orang Israel. Jadi kalau kita bangsa kafir menamakan diri rasul ya bukan Alkitab yang mengangkat kita, bukan Roh Kudus mengangkat kita menjadi rasul. Dia seorang penginjil. Yang ketiga, sifat Tuhan Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia dia menderita. Sebagai manusia menderita. Sebagai seorang perkataan hamba itu, perkataan hamba dalam Alkitab sebagai hamba digambarkan istilahnya sebagai hamba yang tidak berguna, istilahnya begitu. Budak belian, seperti budak belian. Bisa tidak ada, dia menamakan dirinya aku hamba yang tidak berguna. Sudah catat dalam Injil Lukas 17. Itu suatu istilah hamba yang tidak berguna. Istilah itu juga digunakan dalam Filipi 2. Tuhan menjadi seorang hamba yang menghampakkan diri taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi sebagai seorang hamba yang setia dan benar, dia itu bagaikan hamba, bukan pegawai. Pegawai itu masih punya hak. Hak cuti, hak dapat upah. Itu pegawai masih punya hak. Tapi hamba, istilah hamba di sini, hamba yang tidak berguna. Dia punya kewajiban, perhatikan, tanpa hak. Dan ini di dunia sekarang ini tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada orang semacam ini. Punya kewajiban tanpa hak. Sekarang hak ini sangat dituntut, hak ini. Hak asasi. Sudah merupakan satu kebutuhan yang dituntut, dipertahankan oleh manusia siapapun juga. Tetapi untuk nanti ditampilkan bagikan kaki dia, harus rela ini. Sebab Tuhan memberi contoh. Dia hamba yang tidak punya hak. Saudara mungkin ragu-ragu, tetapi saya lebih baik sampaikan sekarang. Kalau kita sebagai hamba menempatkan diri sebagai hamba yang tidak berguna, memang dikatakan tidak punya hak. Tetapi sebagaimana selalu bersaksi, Allah tidak menipu manusia. Kalau dikatakan tidak punya hak, itu bukan berarti Allah memperkosa manusia. Allah memperkosa hak manusia, tidak. Kalau kita merelakan hak kita berada dalam tangan Tuhan kita. Di dalam tangan Tuhan kita ada hak kita. Sehingga kita sebagai seorang hamba laki-laki selalu memandang tangan Tuhan kita. Hak kita ada di dalam tangan Tuhan. Allah tidak merampas hak kita.
Tetapi kalau kita menyerahkan hak kita di dalam tangan Tuhan, di dalam kita Tuhan berikan kewajiban dan kita melakukan dengan setia dan benar. Hak kita berada dalam tangan Tuhan dan ini berarti hak yang terjamin. Hak yang tidak bisa diperkosa oleh siapapun juga. Hak yang terpelihara sangat rapi oleh Tuhan. Itu sebabnya tidak ada keraguan-raguan kalau kita di hadapan Allah menyerahkan diri sebagai seorang hamba yang tidak berguna. Memikirkan hanya kewajiban. Kewajiban apa yang harus saya lakukan? Kewajiban apa yang saya... Tidak memikirkan hak apa. Tidak menuntut hak apa. Hak itu dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan berikan setiap kali saya. Hak yang berada dalam tangan Tuhan adalah hak yang paling aman. Kalau hak itu di dalam tangan kita, lain kali kita menyalahgunakan hak ini. Bisa memberontak kepada Tuhan kita. Bisa memberontak kepada Allah kita sebab kita merasa berhak. Tapi kalau hak itu ada dalam tangan Tuhan, kita dijauhkan oleh Tuhan dari pemberontakan kepada Tuhan. Pemberontakan terhadap Tuhan kita. Kepada majikan kita. Sebab hak kita ada dalam tangan Dia. Dan Dia sebagai Allah yang maha adil. Dia tidak pernah mau menipu kita. Apalagi memperkosa hak kita. Setiap kali apa yang kita butuhkan. Kesaksian-kesaksian tadi kita mendengar. Bagaimana Tuhan menyuruh, memerintahkan, melakukan. Apa yang kita lakukan, apalah kewajiban. Soal hak kita itu di tangan Tuhan. Soal hak kita dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan mengambil sedikit pun dari hak kita. Kalau hak kita ada, kita percayakan dalam tangan Tuhan. Maksudnya untuk menjaga, memelihara hak itu. Jangan sampai disalahgunakan. Oleh kita sendiri ataupun oleh pihak yang lain. Tuhan begitu indah. Yang ketiga, Allah itu sebagai manusia. Yesus sebagai manusia. Jadi kita terima sifat-sifat semacam itu. Sifat semacam. Sebagai raja punya kedudukan tinggi. Tetapi tidak dikuasai oleh apapun juga. Tidak dikuasai sampai pun oleh dosa. Sampai pun oleh kesombongan. Sampai pun oleh segala sesuatu yang sifatnya memuji diri. Itu disingkirkan oleh Tuhan. Dan kita jauh dari kejatuhan. Sebagai hamba. Kita dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Sekarang sebagai manusia. Rela menderita. Rela menderita. Sebagai manusia ditandai dengan penderitaan. Yesus sebagai manusia ditandai dengan penderitaan. Tetapi kalau kita bersama Dia, sebetulnya kita mendapat kesempatan di dalam keadaan sebagai manusia. Kita mendapat kesempatan untuk menerima penebusan. Ini keadaan sebagai manusia. Kalau kita rela menerima keadaan kita sebagai manusia, itu artinya mendapat kesempatan ditebus oleh Tuhan. Sebab Yesus juga telah menjadi manusia sama dengan kita. Untuk apa Dia menjadi manusia sama dengan kita? Supaya Dia dapat menebus kita manusia. Setan, dia bukan manusia. Setan tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang seperti kita. Setan itu roh. Roh jahat. Setan itu roh jahat. Itu setan. Karena dia dalam keadaan sebagai roh, dia roh jahat. Dia tidak mendapat kesempatan untuk bertobat. Tidak mendapat kesempatan. Mengapa? Sebab tidak ada korban untuk roh itu. Tidak ada korban. Korban untuk manusia berdaging dan berdarah. Itu ada. Itulah Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau sebagai manusia rela dalam penderitaan, mati bersama Yesus. Itu artinya mengaku dosa. Pekerjaan yang paling berat. Penderitaan yang paling berat diderita oleh manusia. Bukan kurang makan. Bukan kurang harta, bukan.
penderitaan yang paling berat adalah mengaku kita ini sebagai manusia berdosa. Itu yang paling berat. Mengaku salah, mengaku berdosa. Orang gagap pun yang paling berat, paling menderita yang dialami oleh manusia adalah bahwa manusia ini harus mengaku dia berbuat dosa. Itu paling berat. Itu paling berat. Tapi kalau kita baca Alkitab, Yesus tidak berdosa. Sudah dijadikan manusia berdosa. Dia siap menanggung, menikul segala dosa kita. Kita percaya Yesus, kita mengaku kita sebagai orang berdosa. Itu bukti kita percaya Yesus. Sekalipun kita orang Kristen, tetapi kita tidak mau mengaku kita orang berdosa. Bukan Kristen, bukan bagian tubuh Kristus. Bukan kaki dia. Dia anggota gereja, organisasi gereja. Tetapi dia bukan bagian tubuh Kristus. Sebab kalau dia bagian tubuh Kristus, dia akan melihat Yesus yang tersalib. Sebagai manusia yang sudah dijadikan dosa. Sudah dijadikan dosa karena perbuatan ini. Kita mengaku kepada Tuhan, mengaku kepada sesama kita. Itu berarti kita membuktikan bahwa kita percaya Yesus mati ganti saya. Tapi kalau kita tetap mempertahankan, aku yang benar, si A yang salah. Itu sama dengan mengatakan aku tidak percaya Yesus. Tidak percaya. Kalau kita menghakimi orang lain, itu sama artinya kita tidak percaya Yesus. Kalau kita mengaku dosa kita, itu artinya kita sebagai manusia percaya Yesus yang sudah mati ganti kita. Itu manusia. Itu yang namanya kita percaya. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi kaki dia. Berapa banyak anggota gereja yang berbuat dosa tapi tidak pernah mau mengaku dosa. Itu banyak sekali. Berapa banyak pendeta yang berbuat dosa tapi tidak pernah mau mengaku dia orang berdosa. Di satu waktu, saudara, di waktu kita menghadapi pintu dan pintu diketuk, Tuhan bukakan kami pintu. Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Undur daripadaku, hei kamu yang melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan yang tidak pernah diakui. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Justru dalam kesempatan akhir, di mana tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Di saat itu, seperti Esau, dia menangis. Tapi tangisan yang tidak ada arti apa-apa lagi. Saudara-saudara, itu sebabnya kita, suatu yang namanya percaya Yesus ini sebagai manusia. Manusia mana yang tidak berdosa? Coba sebutkan manusia mana yang tidak berdosa. Tetapi manusia yang berdosa ini masih mau mengaku bahwa dia adalah orang berdosa. Ini adalah orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan menjadi kaki dia, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Orang tidak ngaku dosa itu sama dengan tidak percaya sama Tuhan. Jangan mikir saudara adalah seorang pendeta. Jangan mikir saudara adalah seorang imam. Jangan mikir ada saudara adalah anggota gereja. Bahwa saudara ini anggota tubuh Kristus atau bagian tubuh. Tidak. Selama kita menyembunyikan dosa. Mempertahankan dosa. Kita sama dengan artinya tidak percaya. Tidak percaya bahwa Yesus itu adalah manusia yang sudah menanggung dosa kita di atas kayu. Dan perhatikan, dosa tidak percaya itu dosa yang tidak terampuni. Dosa tidak percaya itu dosa yang tidak terampuni. Dosa manapun dosa manapun yang kita lakukan, mencuri, membunuh, berzina, sudah kotor, hitam, merah. Tapi kalau kita masih percaya sudah kita mau mengaku dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, saudara catat. Kalau kita mengaku karena percaya, bukan mengaku karena tersudut.
Itu bukan pengakuan. Mengaku karena tersudut, saudaraku. Bukan pengakuan semacam itu. Saya tidak pernah mau menyudutkan orang. Saya tidak mau itu, saudaraku. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya tanya. Saya dengar begini-begini, bagaimana saudara? Saudara tentang aku ya? Itu sudah resiko sendiri sebab Tuhan sudah bertanya. Kesempatan sudah dibukakan untuk ngaku. Tapi kalau tidak mau ngaku ya, pikul sendiri itu. Di saat pengadilan nanti, kita tidak bisa lagi mengelak. Tuhan sudah buka kesempatan untuk percayakan dosa itu. Sebab kalau kita ditanya, Tuhan sudah siap dengan pengampunan, bukan dengan penghukuman. Tapi kalau kita tidak mengaku, sama dengan kita tidak percaya diampuni oleh Tuhan. Dan dosa tidak percaya itu adalah dosa yang tidak terampuni. Dia akan dihukum sama seperti setan dihukum. Saya lebih baik tunjuk ayat-ayatnya, saudaraku, supaya jangan saudara menjadi pikir ini karangan saya sendiri. Nomor 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tolong dibaca. Kita gunakan waktu untuk membaca ayat-ayat ini secara cepat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes 3 ayat 17 dan selanjutnya. Yohanes pasal 3 ayat 17 dan selanjutnya. Sudah lihat dosa ini dosa tidak terampuni. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Allah mengutus sebagai manusia datang ke dalam bukan untuk menghukum, terus melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Untuk menyelamatkan. 18. Barang siapa percaya kepadanya, kalau percaya, ia tidak akan dihukum. Tidak dihukum. Sudah percaya ini, saudaraku? Siapa percaya dia yang sudah diutus ke dunia ini sebagai manusia. Siapa percaya dia tidak dihukum. Terus barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ia sudah berada di bawah hukum, bukan akan dihukum. Orang tidak percaya itu bukan akan dihukum, tetapi sudah di bawah hukuman. Coba bayangkan sisa hidupmu berapa tahun. Kalau saudara anak muda, umur sekian tahun, 17, 16 tahun. Kalau manusia hidup 80 tahun. Berapa tahun saudara menderita dalam hukuman sebab memelihara dosa itu. Padahal saat ini, detik ini, tidak usah berhari-hari. Tidak usah berjam-jam. Saat kita mendengar firman. Saat kita diproses oleh Tuhan. Saat itu kalau kita mau merendahkan diri mengaku, Tuhan engkau sudah datang sebagai manusia. Mengangkut dosaku. Saat ini. Bukan besok. Bukan nanti sore. Bukan nanti 1 jam kemudian. Saat ini. Sudah percaya? Amin. Saat ini. Tapi kalau toh kita masih tidak mau. Itu berarti kita tidak percaya Dia. Kita tidak percaya Dia. Kita tidak percayakan diri kita kepada Dia. Saudara lihat. Orang yang tidak mau percaya. Sudah berada di bawah hukuman. Kalau 10 tahun saudara tidak percaya, tidak mau mengaku. 10 tahun itu sudah di bawah hukuman. Kalau 20 tahun saudara tidak mau mengaku. 20 tahun itu di bawah hukuman. Kalau sampai mati, saudaraku, tidak mengaku. Selama-lamanya tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya saya katakan dosa tidak percaya adalah dosa yang tidak terampuni. Kenapa kita mesti pertahankan yang mencelakakan diri? Sementara Tuhan sudah janji siapa percaya tidak akan dihukum. Apalagi sampai Tuhan sempat nanya. Apalagi Tuhan sempat nyatakan firman. Supaya kita percaya akan Dia. Supaya kita mengaku. Supaya kita diampuni oleh. Jangan menipu diri. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Orang tidak mengaku itu sama dengan menipu dirinya. Menipu orang lain sudah jahat.
Menipu papa dan mama lebih jahat. Menipu Tuhan jauh lebih jahat. Tapi menipu diri sendiri sangat jahat. Jangan menipu diri sendiri. Hati nurani kita menderita. Begitu kita mengaku. Tuhan datang ke dalam dunia sebagai manusia. Tuhan datang sebagai manusia ke dalam dunia. Bukan untuk menambah penderitaan manusia. Tuhan rela menjadi manusia. Menderita sebagai manusia. Sebab Tuhan tahu manusia itu sudah menderita karena dosa. Tidak ada orang bisa tolong kecuali Dia. Seandainya dosa ini bisa ditolong oleh harta benda, Tuhan tidak perlu jadi manusia datang ke dunia. Tidak perlu. Manusia bisa membayar dosanya dan sudah selesai. Tapi nyata manusia tidak bisa menebus dirinya dengan harta. Manusia tidak bisa menebus dosanya dengan kepura-puraan. Tidak bisa. Itu sebabnya satu-satunya jalan yang diambil oleh Bapa di sorga. Mengutus anak ini. Datang ke dalam dunia. Sebagai manusia. Menjadi manusia menderita dan taat. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bagaimana penerimaan manusia akan Dia yang sudah rela menderita itu. Dia hanya menunggu kita ngaku atau enggak. Itu saja. Siapa yang tidak mau mengaku. Siapa tidak percaya. Ia sudah ada di bawah hukuman. Coba ayat 19. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, terus? Dan inilah hukuman itu. Ini hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Terang itu firman telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Lebih menyukai kegelapan dari terang. Sudah lihat saja. Kalau begitu berbuat dosa langsung tinggalkan Tuhan. Langsung bersembunyi di tempat kegelapan. Itu sudah tindakan manusia sejak Adam dan Hawa sampai hari ini. Begitu manusia berbuat dosa, manusia lebih suka gelap daripada terang. Terus? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Terus? Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi kita lihat ini dosa ini sungguh berat. Ini dosa sungguh berat. Dan tidak dianggap oleh manusia sebagai suatu dosa. Aku tidak ngaku aja masa dosa. Dia tidak tahu bahwa dia sedang menyembunyikan dosa. Sekarang hukumannya. Hukumannya bagaimana dia akan dihukum? Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-16. Ini hukumannya. Ini hukumannya. Sudah lihat hukumannya ini. Hukumannya dia berada dalam kegelapan. Ayat 8 sampai dengan ayat 11. Tapi tekankan pada ayat 11. Itu penghukuman. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, terus kebenaran dan penghakiman. Perhatikan. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini dosa. Orang tidak percaya itu dosa. Tetap tidak percaya kepadaku. Tuhan berusaha untuk meyakinkan. Lewat kuasa rohnya yang suci. Terus. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Kalau kita mengaku dosa, dia nyatakan kebenaran. Bagaimana kebenaran? Di tempat aku ada, di situ kamu ada. Terus? Akan penghakiman. Perhatikan ayat 11. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Tuhan tunjukkan. Tuhan tunjukkan bagaimana manusia berdosa itu akan dihukum. Seperti setan dihukum. Seperti setan. Nah, cukup berat. Sangat berat. Wahyu 20. Wahyu 20. Wahyu 20. Sudah lihat saya. Ini orang yang tidak mendapatkan pengampunan. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tetapi saya harus bicara tentang kebenaran. Kita baca Wahyu 20 ayat 9.
Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Perhatikan ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka, Iblis yang sudah menyesatkan, membuat manusia berdosa, terus dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, dilemparkan dalam lautan api dan belerang. yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, sampai selama. Jadi di dalam api dan belerang itu, di situ ada iblis, ada binatang, ini binatang, ini antikris, nabi palsu, dan semua pengikut-pengikutnya. Itu akan berada di dalam api neraka ini siang dan malam. Sudah baca ayat 15, ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, tidak tertulis dalam kitab hayat itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi biar kita percaya, kita membaca Alkitab itu, kita percaya Yesus telah datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Saku dengan daging, dengan darah. Saku untuk menebus kita manusia ini. Untuk menyucikan kita manusia agar kita mendapat kelepasan dari penghukuman Allah. Ini yang ketiga. Lukas dipakai oleh Tuhan dalam memberitakan hal ini. Lukas, ini orang yang ketiga. Sekarang yang keempat, Yohanes. Rasul. Dia rasul. Yohanes ini rasul. Dia menceritakan Yesus sebagai anak Allah. Sekarang duduknya di sebelah kanan Bapa. Nanti ia akan datang lagi. Tuhan kita di saat ia menjadi raja, ia akan datang kedua kali sebagai mempelai laki-laki. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Untuk apa dia di sebelah kanan Allah? Mendoakan kita. Dia sebagai anak Allah. Dia mendoakan kita. Sekarang ini dia mendoakan kita. Kita percaya sebagai anak Allah, dia duduk di sebelah kanan Allah. Nomor satu, dia mendoakan kita. Dia menyertai kita. Kita baca Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8. Sudah catat juga Ibrani 7 ayat 24 dan 25. Ya. Roma 8 ayat 34. Ibrani 7 ayat 24, 25. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, pembela bagi kita. Ini berdoa buat kita. Siapa yang menjadi lawan kita kalau Tuhan di pihak kita? Dia menjadi pembela kita. Ibrani 7 ayat 24, 25. Ibrani 7 ayat 24, 25. Saya tunjukkan ayat-ayat ini. Dia sebagai anak Allah. Ibrani 7 ayat 24 dan 25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Iya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, pengantara, berdoa bagi kita. Ini pengantara. Dia berdoa bagi kita. Markus pasal 16, dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia sebagai anak Allah duduk di sebelah kanan Allah. Dia menyertai kemanapun kita pergi. Markus 16 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Markus pasal yang terakhir 16. Ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terangkat, dia duduk di sebelah kanan, tempat yang paling tinggi, tidak ada lagi lebih tinggi dari itu. Gunung yang paling tinggi, tempat ini yang lebih tinggi, duduk di sebelah kanan, tempat yang paling tinggi.
Sebagai anak Allah, dia duduk di sebelah kanan Allah. 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Mereka ini adalah pesuruh-pesuruh Tuhan, utusan-utusan Tuhan, pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Perhatikan. Dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, jadi Tuhan menyertai. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia mendoakan kita. Dia mengikuti kita dari tempat yang tinggi itu kemanapun kita pergi, waktu di laut, waktu di udara, waktu di hutan, waktu dimanapun dia mengikuti kita. Dia tahu apa yang sedang dilakukan oleh utusan-utusan Tuhan. Sebab itu kalau kita diutus Tuhan, tidak usah takut. Apalagi jelas kalau itu suatu kehendak Tuhan, pengutusan Tuhan. Yang perlu bagi kita adalah untuk kita tetap kuat, percaya bahwa kita sedang diutus oleh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, untuk hari Selasa yang akan datang, saya mengundang saudara kita berdoa supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Kalau perintah Tuhan ini sudah dinyatakan kepada kita, sudah menjadi kehendaknya Tuhan. Sekarang yang menjadi masalah adalah apakah kita mampu melakukannya. Dari kekuatan kita tidak mampu. Dari kepikiran, kepandaian kita tidak mampu. Tetapi kalau kita percayakan diri kita kepada Tuhan, Tuhan mengikuti kita. Mempercayakan diri kita berada pada jalur di mana Tuhan sediakan bagi kita. Sebabnya pada hari Selasa nanti doa penyembahan dan puasa di sini untuk lebih menetapkan posisi kita benar-benar pada pusat kehendak Tuhan. Itu kalau kehendak Tuhan sudah menjadi nyata. Tetapi apakah kita dapat menempatkan diri kita pada kehendak Tuhan atau tidak? Itu yang perlu kita gumulkan. Supaya daging ini jangan menggoda kita. Jadi saudaraku, ini proses pertama. Masih ada proses selanjutnya. Tapi saudara saya lihat sudah tutup Alkitab, ya nggak apa-apa. Iya, kalau saudara nantang ya saya juga nantang. Tapi saudara sudah KO duluan. Nggak apa-apa. Ya, saudara ajak saya berhenti, saya juga berhenti. Tetapi masih ada saudaraku sambungan dari firman Allah ini yang akan kita sampaikan. Yang perlu kita perhatikan, kita datang lagi dalam kesempatan berikut, itu yang kita doakan ya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa supaya kita tetap pada prosesnya firman. Haleluya. Saudara benar-benar tergembala. Belum saya selesai, saudara tahu ini sudah mau selesai. Saudara benar-benar saya terhibur, benar-benar saya terhibur pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita menyerahkan diri kita tepat di mana Allah menghendaki kita berada. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala. Saudara yang ada dalam masalah apapun juga, saudara menjadi sasaran perhatian Tuhan. Saudara adalah sasaran perhatian Tuhan. Kalau saudara dibawa oleh Roh Tuhan sampai di tempat ini, sebab saudara sasaran perhatian Tuhan. Dari tempat saudara berada, mungkin saudara merasa tersisih. Tidak ada yang memperhatikan lagi. Tidak ada yang besuk. Tidak ada yang nelpon. Saudara dalam penderitaan begitu berat. Yesus sudah menderita bagi saudara. Yesus menderita bersama saudara. Bukan dia hanya menderita, tapi dia berdoa. Gembalamu sebagai manusia mungkin luput dalam doanya, tapi dia sebagai gembala agung tidak luput dalam mendoakan saudara. Percayakanlah diri kepada dia. Haleluya. Saudara yang merasa sangat menderita, masalah yang tidak terselesaikan, saya percaya firman Tuhan sedang berbicara begitu.
Adakah saudara yang perlu didoakan? Angkat tangannya. Saudara yang merasa sungguh-sungguh perlu didoakan, angkat tangan. Sekian banyak tangan terangkat Tuhan. Tanda bahwa kami manusia terbatas dalam kemampuan kami menyelesaikan masalah kami. Hamba-Mu pun terbatas kemampuan untuk dapat membantu mereka, Tuhan. Hamba mengakui ini di hadapan hadirat-Mu. Tapi Engkau ada di sini, Tuhan. Engkau lihat kiranya tangan-tangan yang tenang. Tangan yang sedang terangkat ini, Tuhan. Entah penyakit, entah persoalan dalam nikah, dalam pekerjaan, dalam ibadah, dalam pelayanan. Tuhan, Engkau tahu dalam keadaan apa mereka berada. Tuhan, Engkau mampu untuk menyelesaikan. Engkau anak Allah yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Engkau menanti pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu. Sekarang kami datang, Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau kiranya mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu. Baik lewat perkataan maupun mungkin suara hati mereka sedang menjerit oleh karena beratnya beban yang mereka tanggung. Tidak ada seorang lain pun yang mengetahui. Tetapi dari jeritan hati mereka Engkau mendengar, Tuhan. Engkau sedang membentuk kami menjadi kaki dia yang akan mengeluarkan sinar cahaya kesaksian yang dapat menguatkan sidang jemaat-Mu, yang dapat mengalahkan kuasa pekerjaan setan. Tetapi kuasa-kuasa kegelapan yang sekarang sedang bekerja, sekarang mengganggu, membawa beban percobaan, Tuhan, kami panggil nama Engkau buat usirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kamu semua. Dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau bebaskan kami. Ajarkan kami melakukan kehendak-Mu, melepaskan dosa ini untuk masuk dalam proses menjadi kaki dian yang bersih, yang dapat menyinarkan cahaya yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Bapa, hamba serahkan diri bersama sidang jemaat ini. Bentuklah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih, kami percaya pengampunan-Mu berlaku bagi yang berdosa. Kami percaya penyembuhan berlaku bagi yang sakit. Kami percaya segala sesuatu kesempatan Engkau berikan bagi yang putus asa, agar kami tidak harus berputus asa dalam hidup ini, tetapi mengikut jalan-Mu kemanapun Engkau kehendaki kami pergi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.